Bapak Ibu jamaah Isya Tarawih, sebelum kita tarawih kita melanjutkan bincang-bincang kita kurang lebih 10 menit lagi. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan mengenai amalan-amalan yang bisa kita lakukan menambah kesempurnaan ibadah Ramadan kita, sekaligus nanti mudah-mudahan setelah keluar dari Ramadan ini juga bisa istiqamah kembali kita laksanakan di oleh-oleh Ramadan semuanya. Jadi mudah-mudahan ini nanti bertahan sampai keluar Ramadan, kita juga konsisten dengan amal-amal ibadah. Pada yang lalu kita sudah bahas tentang salat witir, hukumnya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan berterusan sampai meninggal kita salat witir terus. Ya. Malam hari ini kembali kita lagi bahas tentang salat sunat juga yang tidak kalah pentingnya. Hanya ini pelaksanaannya di siang hari, di pagi hari tentunya kita kenal dengan salat duha. Sebagaimana salat witir, ini salat duha juga khususnya Abu Hurairah dalam hadis sahih bahwa Ausani Halili Rasulullah SAW memesankan kepada aku Rasulullah orang yang aku cintai di salasin 3 perkara: puasa 3 hari tiap bulan, kemudian salat witir, kemudian salat duha. Sehingga kata Abu Hurairah, yang 3 ini tidak pernah saya tinggalkan sampai saya akan berazam, sampai saya meninggal saya laksanakan. Karena ini pesan langsung dari Rasulullah. Demikian juga salat duha. Duha itu sendiri artinya matahari sudah naik. Ya, Ustaz. Matahari sudah naik. Muncul matahari kira-kira 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari, itu yang disebut dengan duha. Dan itulah waktunya duha. Ketika 15 atau 20 menit telah terbit matahari, itulah waktunya duha. Secara ilmu hukum fikih, dia sampai nanti, kalau waktu sekarang salat kita berarti kurang lebih setengah 12 batasnya. Jadi setengah 12 batasnya, jadi lumayan panjang. Lumayan panjang ini dua. Hukumnya sendiri sepakat ijma' sunnah muakkadah, juga sunat yang harus kita pentingkan. Tetapi ditanya dalam hadis sahih Muslim, Aisyah, apakah Rasulullah kontinu melaksanakan salat duha ini? Menurut Aisyah, Rasulullah kadang melaksanakan, kadang tidak. Kan begitu. Dalam hadis yang lain, sebenarnya Rasulullah ingin melaksanakan secara kontinu, tapi takut nanti dianggap menjadi wajib bagi kita semua. Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih Muslim dari Abu Dzar, yusbihu ala kulli salama, hendaknya kalian setiap hari mulai dari pagi, minas ala kulli salama, mulai dari pagi, seharusnya min ahadikum sadaqatun, harus bersedekah mulai dari pagi. 360 persendian kata Nabi yang ada dalam tubuh kita itu harus disedekahkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Allah beri kita segala-galanya kehidupan. Bahkan sehingga kata Nabi, fa kullu tasbihatin sadaqatun, tasbih yang kita baca itu juga sedekah. Fa kullu tahlilatin sadaqatun, la ilaha illallah yang kita baca itu juga sedekah. Fa kullu takbiratin sadaqatun, takbir yang kita baca. Begitu juga fa kullu tahmidatin sadaqatun, subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sedekah. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini beralasan tidak mau bersedekah karena tidak punya duit sama sekali, sehingga dia mau tinggalkan ini sedekah, ini alasan yang tidak bisa diterima oleh agama. Karena ternyata cara sedekah itu banyak. Makanya dalam hadis Hasan, kalau ada orang betul-betul kata Nabi sudah luar biasa paypuluknya, bakhilnya, sekikirnya sudah luar biasa. Karena ada juga orang memang dia beribadah, sembahyang, tapi pelitnya luar biasa. Kenapa? Karena sembahyangnya belum mampu mengubah dirinya. Dia sembahyang masih sembahyang personalnya, belum sembahyang sosialnya, belum muncul. Assalamualaikumnya dalam salat belum ada. Untuk keselamatan manusia, kepekaan. Dia pelit, tapi minimal dia senantiasa berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Luar biasa agama. Karena jangan sampai orang pelit nanti kita hina sehingga dia biar berzikir sudah tidak mau, sudah lari dari agama, kan? Agama berharap mudah-mudahan kalau dia sedekah dengan tahmid, tasbih, tahlil, takbir, mudah-mudahan satu saat nanti muncul hidayah dalam dirinya sehingga mau bersedekah harta. Kan begitu. Wa'mur bil ma'ruf sadaqatun wa nahi 'anil munkar sadaqatun, kata Nabi. Bahkan kita mengajak orang sudah azan. Maaf Pak, sudah azan, itu sedekah. Bahkan kita larang dia Pak, sudah imsak, sudah tidak bisa makan, itu sedekah. Luar biasa, skopnya ini sedekah begitu luas. Tetapi kata Nabi di ujung hadis, apabila kalian salat duha 2 rakaat, sudah cukup mewakili sedekah 360 persendihan. Subhanallah, ya. Nah, jadi kalau rasa-rasa harta belum banyak, uang ikan pas-pasan, uang beras pas-pasan, mau bersedekah lebih, semangat saja yang ada, tapi isi kantong masih terbatas, salat duha. Bagaimana aturannya salat duha? Imam Abu Hanifah jelaskan dalam mazhabnya, salat duha paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Imam Syafi'i paling kurang 2 rakaat, yang paling banyak semaksimal mungkin tidak menjadi masalah. Tapi tidak usah kita lihat banyaknya, karena sedikitnya saja setengah mati kita laksanakan, ya. Jadi mudah-mudahan salat duha ini 2 rakaat mampu kita laksanakan. Tapi ini di bulan puasa kadang berat Pak. Kalau orang kebiasaan tidur pagi, haul garoba, orang bilang selesai, bangun nanti azan subuh. Alhamdulillah Ustaz kalau di salat subuh, ya. Tapi banyak sia-sia. Habis subuh tidur lagi. Asal baru cari bukur. Jadi minimal ibu-ibu, waktunya dari jam 7 sampai setengah 12, masa tidak bisa kita salat 2 rakaat? Ya. Pertanyaannya, biasa tidak kita dengar yang namanya isyraq? Ini untuk memudahkan, ya. Kalau memang kita jago tidur pagi, untuk memudahkan. Isyraq itu biasa kita kenal dengan syuruk. Ada salatnya isyraq. Hadisnya hadis hasan, riwayat Imam Tirmizi. Man salati subhi fi jama'ati, siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia tetap duduk di tempatnya sampai matahari terbit, summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, faka'annama, maka baginya seolah-olah mendapatkan kanat lahu hajjatal umrata tammah, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji, pahala haji dan umrah yang sempurna. Subhanallah. Sehingga kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, salat isyraq ini sama dengan salat duha. Walaupun Imam Syafi'i membedakan, karena menurut Imam Syafi'i
salat isyraq itu waktunya ketika terbit matahari langsung. Sedangkan secara hukum salat duha itu nanti matahari sudah 15-20 menit, 1 tombak setengah baru salat duha. Sedangkan salat isyraq ketika kalau sekarang jam 6 sudah masuk isyraq subuh. Imam Abu Hanifah mengatakan itu sama karena tidak ada hadis khusus yang membahas tentang salat isyraq. Oke lah. Nah, ini yang bisa kita pakai ibu-ibu. Kalau kita di masjid lagi duduk zikir, tiba-tiba sekarang kan tidak terasa Ustaz. Sudah jam 6 karena kalau sudah baca Quran 4 lembar, habiskan tasbih pagi petang, pasti sudah jam 6 itu. Langsung sembahyang 2 rakaat saja. Walaupun yang paling mustahab di rumah, tapi jangan sampai di rumah kita tidur lagi. Bahagia saja di masjid 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Alhamdulillah, selesai kita punya salat 2 rakaat setiap pagi. Itu bisa diamalkan. Mudah sih. Ibu-ibu juga demikian. Biasanya kan kalau subuh sudah tidak ada sarapan pagi. Jelas tidak masak pagi lagi karena sudah sahur. Maka ketika hari salat subuh, baca zikir sedikit. Apalagi yang sudah uzur, ambil zikir-zikir pamungkas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahdan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 2 juta. Jadi suami di masjid subhanallah subhanallah subhanallah. Ibu 1 kali itu tadi, dia nanti 2 kali 2 juta kali, baru ibu-ibu sama 1 kali. Bisa dipakai. Terbit matahari langsung sembahyang, baru tidur atau mau istirahat silahkan. Nah, itu salat duha. Salat duha ini menurut para ulama, kalau kita laksanakan di waktu isyraq, itu namanya kita insya Allah rezeki kita berkah. Kita memohon keberkahan rezeki, jangan banyaknya, berkahnya yang paling utama. Ya, jadi kalau Nabi itu doa, nas'aluka rizqan mubarakan, jangan rizqan kasiran. Nah, bolehlah rizqan wasian, agak luas sedikit, tapi mubarakan. Kalau kita laksanakan salat duha ini kurang lebih jam 9, ini namanya kita minta keberkahan umur menurut para ulama. Ya, keberkahan umur artinya banyak orang yang 9 begitu sibuk dengan urusan dunia, ada juga sebagian masih tidur apalagi bulan puasa, kita bisa bangun maka insya Allah umur kita berkah. Kalau kita laksanakan jam 10 sampai setengah 12, insya Allah itqu minan nar. Maksudnya di waktu yang sangat panas, mudah-mudahan juga kita terbebas dari api neraka. Kita termasuk orang-orang yang tidak ghafal, ghafilin, golongan orang-orang yang lalai, tapi tetap mengingat Allah dalam keadaan bagaimanapun. Inilah salat duha. Jadi simpel saja. Ambil air wudhu, salat 2 rakaat, rakaat pertama bis Al-Fatihah, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, setelah itu rakaat kedua bis Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Selesai. Tidak usah baca Yasin panjang-panjang. 2 itu saja. 2 qul ya ayyuhal kafirun, selesai. Baru terserah minta. Apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa. Pahalanya ibu ingat, kalau belum sempat kita tidur dari salat subuh sampai terbit matahari, pahalanya haji dan umrah yang sempurna, luar biasa. Nah, kalau sudah naik haji, kita sudah umrah, ditambah lagi. Makanya dari kemudian nanti kaget-kaget, kenapa umrah saya banyak, kenapa haji saya banyak? Karena amalan-amalan itu berbentuk pahala banyak kita buat di dunia. Demikian, mudah-mudahan tetap kita istiqamah menjalankan ibadah-ibadah puasa. Khususnya yang ibu tetap memasak. Tetap memasak. Ya, walaupun banyak instan tetap memasak. Jangan lupa karena itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Memasaknya seorang wanita untuk suami, untuk keluarganya, sama juga pahalanya dengan ibadah haji dan umrah. Subhanallah. Memang ibu-ibu ini lebih gampang masuk surga daripada kita laki-laki. Nah, makanya nanti laki-laki siapkan isi kulkas supaya ibu-ibu bisa masak. Jangan nanti ibu bisa makan masak, tidak ada yang dimasak, kan repot. Nah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.